Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Yuliantika Dewi, semester 5 dari Prodi PPKN Universitas Muhammadiyah Surakarta, ingin menjelaskan tentang urgensi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas guna memenuhi ujian tengah semester. Silakan disimak. Perencanaan pembelajaran merupakan langkah penting dalam proses pembelajaran, karena syarat utama terpenuhinya proses pembelajaran yang efektif dan efisien ditentukan oleh pengelolaan kelas yang baik. Peran peserta didik berpengaruh terhadap kesuksesannya pengelolaan kelas yang efektif. Pengelolaan kelas itu sendiri yakni menciptakan kondisi kelas secara nyaman dan tertib guna pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan secara kondisional. Peran guru yang tak kalah penting dalam pengelolaan kelas yakni mampu membuat suasana di dalam kelas menjadi kondusif dan tertib, sehingga dapat tercapainya proses pembelajaran yang optimal. Di dalam kelas, perencanaan dalam konteks pembelajaran meliputi proses perkembangan penyusunan materi pembelajaran, penggunaan media, penggunaan pendekatan dan metode, dan penilaian yang dilaksanakan pada waktu tertentu guna mencapai tujuan yang ditentukan. Oleh karena itu, guru harus melakukan perencanaan pembelajaran kelas sesuai dengan kurikulum yang telah ada. Perencanaan pembelajaran terdiri dari kata perencanaan atau suatu proses mempersiapkan hal-hal yang akan dikerjakan pada waktu yang akan datang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pengelolaan itu sendiri yakni suatu proses yang dilakukan para guru dalam mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar. Dalam hal ini, perencanaan pembelajaran merupakan suatu proses yang dilakukan para guru untuk mempersiapkan pembelajaran dengan tujuan mengarahkan, mendidik, dan memiliki pengalaman belajar secara optimal. Jadi, sampai sini paham kan apa itu tujuan perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas? Langsung saja kita lanjut ke prinsip perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Yang pertama, kompetensi yang dirumuskan dalam perencanaan pembelajaran harus jelas. Yang kedua, perencanaan pembelajaran harus sederhana dan fleksibel. Yang ketiga, kegiatan yang dirancang dalam perencanaan pembelajaran harus sesuai dengan kompetensi yang telah ditentukan. Yang keempat, dalam mengembangkan perencanaan pembelajaran harus dilakukan secara utuh dan menyeluruh. Setelah kita mengetahui prinsip perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas, terdapat manfaat perencanaan dan pengelolaan kelas yang diantaranya yakni: yang pertama, dengan melakukan perencanaan yang baik, maka dapat memberikan petunjuk atau pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menjadi alat ukur berupa penilaian dan pengukuran yang terdapat dalam evaluasi kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, mampu memanfaatkan sumber pembelajaran yang tersedia. Yang keempat, mampu mengelola proses pembelajaran secara efisien dan efektif. Setelah membahas tentang konsep perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas, berikut adalah instrumentasi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik. Dalam proses pembelajaran, terdapat kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Peserta didik membutuhkan pengalaman serta ilmu yang diperoleh dari proses belajar mengajar untuk diterapkan kehidupan sehari-harinya. Proses belajar mengajar itulah yang akan membawa perubahan kepada peserta didik yang awalnya tidak memahami apapun menjadi paham, yang tadinya paham jadi lebih paham. Penentuan tujuan pembelajaran. Di dalam penentuan tujuan pembelajaran, terdapat 4 unsur pokok yang harus dicantumkan dalam perumusan tujuan pembelajaran, disebut juga dengan A, B, C, D. Yang pertama, audiens, yakni siswa yang merupakan subjek dan objek dari suatu pembelajaran. Yang kedua, behavior, merupakan aktivitas atau tingkah laku yang dilakukan siswa dalam pembelajaran. Hal ini perumusan tujuan pembelajaran dituliskan kata kerja operasional seperti memahami, mendemonstrasikan, menelaah, menerapkan, dan lain-lain. Yang ketiga, condition, yakni keadaan siswa sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan belajar mengajar. Pemilihan bahan ajar. Dalam hal ini, materi pembelajaran harus dipilih dengan tepat guna membantu siswa untuk dalam mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar.
Pemilihan materi pembelajaran memuat jenis, cakupan, urutan, perilaku terhadap materi yang diajarkan. Dalam hal ini, strategi dan metode pembelajaran merupakan hal terpenting dalam perencanaan pembelajaran. Strategi dan metode yang digunakan harus selalu mengalami pembaharuan guna menyesuaikan perkembangan zaman yang ada. Strategi pembelajaran itu sendiri merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Sedangkan metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan oleh guru dalam mengimplementasikan rencana atau strategi yang telah disiapkan guna mencapai tujuan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran merupakan suatu kegiatan antara guru dan siswa atas dasar timbal balik yang berlangsung selama situasi yang edukatif, guna mencapai tujuan tertentu. Penilaian hasil belajar diantaranya evaluasi, pengukuran, serta penilaian. Evaluasi sendiri merupakan kegiatan mengidentifikasi guna melihat keberhasilan dari suatu program yang telah direncanakan. Pengukuran merupakan proses pemberian angka terhadap suatu tingkatan yang menentukan peserta didik sudah atau belum dalam mencapai karakteristik tertentu. Penilaian merupakan penggunaan beragam alat penilaian guna memperoleh informasi tentang pencapaian hasil belajar siswa yang dihasilkan berupa nilai kualitatif atau naratif dan kuantitatif atau angka. Perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas menjadi hal yang penting yang harus dilakukan secara matang agar dapat mengantisipasi kesalahan dalam kegiatan belajar mengajar. Sekian dari saya, Novita Yuliantika Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.